Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kali ini membahas mata pelajaran Budaya Melayu Riau kelas 12 untuk semua tingkatan. Di materi tunjuk ajar jati diri pergaulan di luar masyarakat Melayu. Semoga video ini dapat membantu memahami materi ini, dan juga jangan lupa untuk membantu subscribe channel ini, like, komen, dan share, karena video ini bermanfaat untuk mempelajari budaya Melayu Riau. Baik, ini adalah peta konsep yang akan dibahas di materi kali ini. Yang pertama itu tentang penamaan Melayu, kemudian jati diri Melayu meliputi pakaian diri, adat, tingkatan emosi, dan yang terakhir itu adat anak dagang. Nah, ini adalah pengantar di materi ini. Ada petata petitih, malam hari pasang pelita, apinya marak menerangi halaman. Orang berbudi membalas jasa, seumur hidup jadi kenangan. Malam hari memasang lentera, di dalam bilik terasa panas. Orang berbudi hidup sejahtera, berbuat baik hatinya ikhlas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penamaan Melayu. Secara etimologi, Melayu berasal dari kata mala yang berarti mula, dan yu yang berarti negeri. Istilah Melayu atau Melayur dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit, di samping kata Malay yang berarti hujan. Sejalan dengan negeri orang Melayu yang pada awalnya terletak pada perbukitan seperti dalam sejarah Melayu, Bukit Siguntang Mahameru. Berikutnya yang kedua adalah jati diri Melayu. Tunjuk ajar jati diri dalam pergaulan masyarakat Melayu, bahwa orang Melayu dapat ditandai dalam 3 aspek dasar yang menjadi pengawal dari kemelayuannya, yaitu agama Islam, rasa Melayu, dan berbahasa Melayu. Pada pandangan yang lebih luas, jati diri kemelayuan didukung oleh aspek-aspek lainnya yang mengokohkan identitas kemelayuan tersebut. Aspek ini menjelaskan dan merangkum nilai-nilai Melayu agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pakaian diri. Seperti yang dituliskan Tenas Effendi, pakaian diri dengan nilai-nilai luhur yang diamalkan untuk manusia yang sempurna, lahiriah dan batiniah. Hakikat pakaian diri pada dasarnya adalah menyeimbangkan kehidupan kekinian dengan akhirat berdasarkan nilai-nilai asas yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kedua, adab. Adab merupakan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan untuk menunjukkan rasa hormat, kerendahan hati, penyerahan diri, dan menjadi cermin kemuliaan orang yang menyandangnya. Perbuatan melanggar adab dianggap sebagai perilaku yang dapat merusak keharmonisan hidup yang tidak hanya mengganggu diri sendiri, tapi juga orang lain. Ungkapan yang biasa digunakan untuk mengatakan pelanggaran terhadap adab disebut salah adab, yang dapat menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Yang ketiga, perilaku masyarakat Melayu. Perilaku ketaatan kepada adat dapat dilihat dari tingkat emosi orang Melayu. Tingkat emosi ini menggambarkan bagaimana orang Melayu dalam menggunakan adat yang dipegangnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi ini adalah tingkatan emosi. Yang pertama adalah malu. Malu menjadi sebaik-baiknya pakaian ialah budi pekerti, sedangkan muatan budi pekerti harus didasari oleh malu. Malu dipelihara dengan baik oleh pemimpin puak Melayu, pemangku adat, ulama, dan tokoh tradisi. 2. Raju. Orang Melayu sangat memantangkan anggota masyarakat memiliki sifat prajuk. Dalam tunjuk ajar Melayu, cukup banyak ungkapan yang melarang menjadi prajuk dan menggambarkan keburukan dari sifat prajuk tersebut. Yang ketiga, latah. Bermakna meniru-niru sikap, perbuatan, atau kebiasaan orang lain. Latah merupakan kebiasaan diri yang tidak baik untuk selalu melibatkan diri pada perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang keempat, aru. Sesuatu menimbulkan kegemparan seperti kekacauan dan gangguan harus dapat juga dilihat sebagai sesuatu yang berlangsung dalam keadaan semacam kesurupan yang disebabkan kekusukan yang tinggi. Yang kelima, amuk. Merupakan tingkat emosi orang Melayu yang paling rendah. Amuk dapat berupa gelap mata, naik darah, emosi yang tidak terkendali,
atau membabi buta, misalnya saat menghadapi lawan. Seseorang yang memakai emosi ini akan menyerang tanpa pertimbangan akal sehat dan perasaan, dengan tujuan hanya ingin melampiaskan amarah. Emosi amu akan menghadirkan keberanian tanpa memperhitungkan. Nah, yang terakhir membahas tentang adat anak dagang. Ungkapan ada disebutkan, di mana ranting dipatah, di situ air diciduk. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, apabila seseorang mencari penghidupan dan bekerja di negeri orang, hendaklah ikut membangun negeri tersebut dan menghormati adat istiadat yang berlaku. Apabila seorang anak hendak pergi merantau, misalnya bekerja atau menuntut ilmu ke negeri orang, orang tua selalu memberi nasihat yang disebut pesan langkah atau petuah langkah. Dalam tunjuk ajar Melayu dijelaskan sebagai berikut mengenai pesan langkah tadi. Pakai olehmu adat merantau. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disauk, di sana adat dipatuh. Di mana nasi dimakan, di sana adatnya dimuliakan. Apalah adat orang menumpang, berkata jangan sembarang-sembarang, berbuat jangan main belakang, adat istiadat lembaga dituang, dalam bergaul tenggang menenggang. Kalau rumah tidak berjantan, masuk rumah engkau pantangkan. Kalau singgah ada adatnya, sebelah kaki di tangga, sebelah lagi di bendul muka. Jangan dilangkahi bendul yang ada. Kalau tertempuh tepian orang, dahulukan sampai kemudian tiba. Esa batu dua berdaham, takik kayu boleh di tengadah. Gores tanah boleh di tengkudau. Kalau Ananda mencari kawan, carilah kawan timbalan mati. Budi elok dan lurus hati, tiada berhitung untung dan rugi. Itulah tadi mengenai pesan langkah, nasihat orang tua kepada anaknya yang ingin merantau. Dan ini adalah tunjuk ajar Melayu ya, di akhir materi kita kali ini. Apa tanda orang berbudi? Tahu memelihara budi pekerti, tahu hidup berputih hati, tahu kepada kebodohan diri, tahu harta membawa bala, tahu pangkat membawa mudarat, tahu puji membawa keji, tahu sayang membawa malang, tahu kasih membawa selisih. Apa tanda orang berbangsa? Tahu menjaga budi bahasa, tahu hidup bertenggang rasa, tahu memandang bijak merasa, tahu beramal berbuat jasa, tahu bergaul sama sebangsa, tahu bercakap tak sia-sia, tahu bekerja tidak menyiksa, tahu melangkah tidak binasa. Demikian video kali ini, semoga dapat membantu memahami materi ini, dan jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.